Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017. Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang anak saya tahu. Moralnya tidak ada. Bayangkan, tidak saya ada, aja ada tuntut menyimpang. sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar orang ini nyawa sudah mati saja dibuat kayak begini.
Serma Christian Namo, ayah Prada Lucky Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Lucky juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Lucky tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arsyana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Lucky memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Lucky disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Lucky viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Lucky bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Lucky telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Lucky hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Lucky Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Lucky merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Lucky. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Lucky karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yonif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Lucky pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Lucky bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu Prada Lucky Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Butyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Butyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Lucky, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Lucky Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Lucky, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut,
foto bagian tubuh laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi Ibu Prada Lakinamo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budiakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lakinamo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Lakinamo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budiakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budiakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada satu orang perwira, kata Piek Budiakto. Piek Budiakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budiakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Piek Budiakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut Piek Budiakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Piek Budiakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar Piek Budiakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Piek sedih atas peristiwa, memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Prada Laki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Prada Luki Namo, untuk selama-lamanya. Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Prada Luki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Prada Luki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Prada Luki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta minta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia, sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral.
Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini, sebelum anak saya dikubur masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya akun PKI. Lu istri tentara, ya toh? Bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya. Tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih. Berani tidak dapat, tak usah liput berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti, belum dapat, jangan kubur anak saya, ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas. Buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya. Akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arsyana istri TNI minta maaf ke ayah Prada Laki Namo. Ayah Prada Laki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arsyana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada Laki buru akun Nafa Arsyana beredar luas. Kini ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arsyana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arsyana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Laki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Laki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arsyana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsyana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamre, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017.
Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya satu hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang anak saya tahu. Moralnya tidak ada. Bayangkan. Tidak saya ada, aja ada tuntut menyimpang. sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia karena saya sudah telusuri. Tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar, ini nyawa sudah mati saja dibuat kayak begini. Serma Christian Namo, ayah Prada Luki Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Luki juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Luki tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Luki memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Luki disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Luki viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Luki bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Luki telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Laki hingga tewas.
Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Laki karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yonif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Laki pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Laki bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu Prada Laki Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Budyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Budyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Laki, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Laki Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Laki, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut, foto bagian tubuh Laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, Laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji Laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua Laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi ibu Prada Laki Namo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Laki Namo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Laki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budyakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budyakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada 1 orang perwira, kata Piek Budyakto. Piek Budyakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budyakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer.
Pihak Budiakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut pihak Budiakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Pihak Budiakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar pihak Budiakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar pihak Budiakto. Pihak Budiakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Pihak sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Pradalaki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar pihak Budiakto. Pihak Budiakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Pradalaki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Pradalaki Namo, untuk selama-lamanya. Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Pradalaki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Pradalaki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Pradalaki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Pradalaki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta minta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia, sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral. Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini, sebelum anak saya dikubur masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya, akun PKI, lu istri tentara, ya toh, bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya, tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan, bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih, berani tidak dapat, tak usah ikut berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya, ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas, buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya, akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arshana istri TNI minta maaf ke ayah Pradalaki Namo. Ayah Pradalaki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Pradalaki buru akun Nafa Arshana beredar luas.
Kini Ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arsyana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arsyana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Laki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Laki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arsyana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsyana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017. Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari.
Mereka bergantian aniaya Laki dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang anak saya tahu. moralnya tidak ada. Bayangkan, Moralnya tidak ada, saya dia aja punya ada orientasi tuntut menyimpang. sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar ini nyawa sudah mati saja dibuat kayak begini. Serma Christian Namo, ayah Prada Luki Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Luki juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Luki tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Luki memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Luki disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Luki viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Luki bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Luki telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Laki hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Laki karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yonif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Laki pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Laki bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei,
sang ibu Prada Laki Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX, Udayana Maijen TNI Piek Budyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Budyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Laki, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Laki Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Laki, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut, foto bagian tubuh Laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, Laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji Laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua Laki. Piek terlihat bersedia, selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi ibu Prada Laki Namo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Laki Namo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Laki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budyakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budyakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada satu orang perwira, kata Piek Budyakto. Piek Budyakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budyakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Piek Budyakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut Piek Budyakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Piek Budyakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar Piek Budyakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar Piek Budyakto. Piek Budyakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Piek sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Prada Laki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar Piek Budyakto. Piek Budyakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Prada Laki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Prada Laki Namo, untuk selama-lamanya.
Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Prada Luki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Prada Luki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Prada Luki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral. Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini. Sebelum anak saya dikubur, masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya. Akun PKI, lu istri tentara, ya toh? Bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya, tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan, bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih. Berani tidak dapat, tak usah diperliput berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya, ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas. Buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya. Akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arshana istri TNI minta maaf ke ayah Prada Luki Namo. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada Luki buru akun Nafa Arshana beredar luas. Kini ibu persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arshana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arshana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Luki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arshana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arshana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia, dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan
atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017. Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang, anak saya tahu. Moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak saya ada, aja ada tuntut. menyimpang. Sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia. Karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar, ini nyawa, sudah mati saja dibuat kayak begini.
Serma Christian Namo, ayah Prada Lucky Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Lucky juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Lucky tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Lucky memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Lucky disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Lucky viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Lucky bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Lucky telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Lucky hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Lucky Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Lucky merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Lucky. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Lucky karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yunif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Lucky pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Lucky bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu Prada Lucky Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Butyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Butyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Lucky, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Lucky Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Lucky, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut,
foto bagian tubuh laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi Ibu Prada Lakinamo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budiakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lakinamo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Lakinamo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budiakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budiakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada satu orang perwira, kata Piek Budiakto. Piek Budiakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budiakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Piek Budiakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut Piek Budiakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Piek Budiakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar Piek Budiakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Piek sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Prada Laki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Prada Luki Namo, untuk selama-lamanya. Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Prada Luki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Prada Luki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Prada Luki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta minta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia, sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral.
Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini. Sebelum anak saya dikubur, masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya. Akun PKI. Lu istri tentara. Ya toh? Bukannya saya tidak mau dia bela saya. Saya tidak perlu ada yang bela saya. Tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat Bapak. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih. Berani tidak dapat, tak usah ikut berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti, belum dapat, jangan kubur anak saya. Ingat Bapak. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas. Buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya. Akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arsyana istri TNI minta maaf ke ayah Prada Laki Namo. Ayah Prada Laki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arsyana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada Laki buru akun Nafa Arsyana beredar luas. Kini ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arsyana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arsyana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Laki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Laki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arsyana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsyana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017.
Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamre, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamre, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang, anak saya tahu. moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak saya ada, aja dia ada punya tuntut. relasi menyimpang. Sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia. Karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar, ini nyawa, sudah mati saja dibuat kayak begini. Serma Christian Namo, ayah Prada Luki Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Luki juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Luki tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arsyana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Luki memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Luki disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Luki viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Luki bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Luki telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa.
Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya prada laki hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap prada laki. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap prada laki karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yunif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap prada laki pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis ibunda prada laki bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu prada laki Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Budyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Budyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu prada laki, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, laki Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Laki, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut, foto bagian tubuh laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi ibu prada laki Namo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian prada laki Namo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman laki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budyakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budyakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada 1 orang perwira, kata Piek Budyakto.
Pihak Budiakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata pihak Budiakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Pihak Budiakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut pihak Budiakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Pihak Budiakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar pihak Budiakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar pihak Budiakto. Pihak Budiakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Pihak sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Pradalaki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar pihak Budiakto. Pihak Budiakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Pradalaki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Pradalaki Namo, untuk selama-lamanya. Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Pradalaki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Pradalaki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Pradalaki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Pradalaki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral. Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini, sebelum anak saya dikubur masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya, akun PKI, lu istri tentara, ya toh, bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya, tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih, berani tidak dapat, tak usah ikut berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya. Ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas. Buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya. Akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arshana istri TNI minta maaf ke ayah Pradalaki Namo. Ayah Pradalaki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya.
Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada laki buru akun Nafa Arsyana beredar luas. Kini ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arsyana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arsyana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Laki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Laki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arsyana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsyana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017. Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari.
Mereka bergantian aniaya Laki dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang anak saya tahu. moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak ada, Saya dia aja punya ada orientasi tuntut menyimpang. sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar ini nyawa sudah mati saja dibuat kayak begini. Serma Christian Namo, ayah Prada Luki Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Luki juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Luki tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Luki memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Luki disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Luki viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Luki bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Luki telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Laki hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Laki karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yunif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Laki pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Laki bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei,
sang ibu Prada Laki Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX, Udayana Maijen TNI Piek Budyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Budyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Laki, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Laki Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Laki, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut, foto bagian tubuh Laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, Laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji Laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua Laki. Piek terlihat bersedia, selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi ibu Prada Laki Namo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Laki Namo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Laki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budyakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budyakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada satu orang perwira, kata Piek Budyakto. Piek Budyakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budyakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Piek Budyakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut Piek Budyakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Piek Budyakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar Piek Budyakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar Piek Budyakto. Piek Budyakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Piek sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Prada Laki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar Piek Budyakto. Piek Budyakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Prada Laki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Prada Laki Namo, untuk selama-lamanya.
Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Prada Luki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Prada Luki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Prada Luki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral. Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini. Sebelum anak saya dikubur, masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya. Akun PKI, lu istri tentara, ya toh? Bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya, tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan, bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih, berani tidak dapat, tak usah liput berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya, ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas, buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya, akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arshana istri TNI minta maaf ke ayah Prada Luki Namo. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada Luki buru akun Nafa Arshana beredar luas. Kini ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arshana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arshana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Luki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arshana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arshana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan
atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017. Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang, anak saya tahu. moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak saya ada, aja ada orientasi tuntut. menyimpang. Sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia. Karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar orang ini nyawa, sudah mati saja dibuat kayak begini.
Serma Christian Namo, ayah Prada Lucky Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Lucky juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Lucky tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Lucky memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Lucky disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Lucky viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Lucky bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Lucky telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Lucky hingga tewas. Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Lucky Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Lucky merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Lucky. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Lucky karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yunif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Lucky pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Lucky bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu Prada Lucky Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Butyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Butyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Lucky, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Lucky Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Lucky, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut,
foto bagian tubuh laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi Ibu Prada Lakinamo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budiakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lakinamo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Lakinamo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budiakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan. Piek Budiakto menyebut sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang. Laporan sementara saat ini semua sudah ditangani. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan, kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Ada satu orang perwira, kata Piek Budiakto. Piek Budiakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Motif dari kejadian itu, kata Piek Budiakto, sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Piek Budiakto meminta semua pihak untuk menunggu proses. Sejauh ini, menurut Piek Budiakto, pemeriksaan sedang dilakukan termasuk menggelar rekonstruksi terhadap kejadian itu. Piek Budiakto berkata, ia mendapat laporan kalau tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Siapapun yang melakukan perbuatan ini harus diusut, tidak pandang bulu. Seluruhnya harus kita periksa sesuai mekanisme hukum, dan kita sesuaikan dengan prosedur yang ada, ujar Piek Budiakto. Hukuman terberat sesuai dengan mekanisme nanti oleh polisi militer yang berhak menyampaikan dan permintaan keluarga. Proses hukum kemudian tindak lanjuti akan kita laksanakan secara transparan, tidak ada yang kita tutupi. Sudah jadi tersangka dan sudah ditahan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto menyampaikan duka cita atas kejadian itu. Piek sedih atas peristiwa memilukan dan menyayat hati. Ia mengaku akan melakukan segala proses secara terang-terangan benderang. Saya kehilangan anggota saya Prada Laki Cepril Saputra Namo, anak kandung dari Sersan Mayor Christian Namo. Ini menyedihkan dan sesalkan, ujar Piek Budiakto. Piek Budiakto juga menyampaikan perintah dari Menteri Pertahanan maupun pejabat Mabes TNI agar pengusutan kejadian ini dilakukan secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arshana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Serma Christian Namo adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja kehilangan anaknya, Prada Luki Namo, untuk selama-lamanya. Sersan Mayor Christian Namo bertugas di Kodim 1627 Rote Endao, NTT. Sersan Mayor adalah pangkat bintara tinggi yang berada di atas Sersan Kepala dan di bawah pembantu Letnan 2. Prada Luki tewas diduga akibat dianiaya seniornya, Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR pada Rabu 6 Agustus 2025. Serma Christian Namo tengah menuntut keadilan untuk Prada Luki Namo yang meninggal karena dianiaya sesama prajurit TNI. Amarah Serma Christian Namo meledak karena buah hatinya itu dianiaya secara brutal oleh seniornya. Belum surut amarahnya, Serma Christian Namo makin marah tak kalah mengetahui ada akun media sosial bernama Nafa Arshana yang melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Luki Namo. Akun Nafa Arshana menyebut bahwa Prada Luki Namo memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Masalahnya yang meninggal ini juga moralnya tidak ada, tidak punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arshana. Hal tersebut membuat Serma Christian Namo makin marah. Ia meminta tolong kepada sejumlah wartawan untuk menelusuri akun Nafa Arshana yang telah menghina anaknya. Sebagai wartawan, beta minta tolong, beta tentara. Ya, bukan beta mau minta apa-apa. Tolong cari dia sebelum saya yang cari dia. Ya. Serma Christian Namo menyebut bahwa pemilik akun tersebut adalah istri dari seorang tentara. Christian menegaskan bahwa akun Nafa Arshana tidak memiliki moral.
Moralnya tidak ada, sudah mati saja dibuat kayak gini. Sebelum anak saya dikubur, masalah harus selesai, kata Christian. Christian Namo mengaku mudah untuk menemukan pemilik akun tersebut karena ia merupakan seorang tentara. Saya tentara terlalu gampang saya akun PKI. Lu istri tentara, ya toh? Bukannya saya tidak mau dia bela saya tidak perlu ada yang bela saya, tapi saya sendiri yang akan cari. Saya tidak mau pencitraan, bilang saya hebat, saya terkenal. Ini sudah nyawa, ingat baik. Berani tidak ada yang, wartawan dengar nih. Berani tidak dapat, tak usah dipeliput berita lagi. Dengar, saya tantang. Dalam waktu anak saya sebelum dimasukkan di peti belum dapat, jangan kubur anak saya, ingat baik. Saya tekankan, bukan saya mau cari popularitas, buat apa? Saya terkenal juga enggak? Ya tolong ya, akun ini harus dicari. Saya mulai cari sekarang. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Muncul ke publik, pemilik akun Nafa Arsyana istri TNI minta maaf ke ayah Prada Laki Namo. Ayah Prada Laki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, sedang memburu akun Nafa Arsyana yang diduga melontarkan pernyataan tak pantas kepada anaknya. Setelah video Serma Christian Namo, ayah Prada Laki buru akun Nafa Arsyana beredar luas. Kini ibu Persit atau istri anggota TNI pemilik akun Facebook Nafa Arsyana muncul ke publik. Permintaan maaf pemilik akun Facebook Nafa Arsyana sekaligus istri anggota TNI untuk keluarga almarhum Prada Laki Namo usai melontarkan pernyataan tak pantas kepada Prada Laki Namo. Tampak pemilik akun Nafa Arsyana duduk di sebelah suaminya yang merupakan anggota TNI, menggunakan jilbab kuning dan menggunakan jaket hitam. Kalimat pertama yang diucapkan istri TNI tersebut turut berduka cita atas meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo putra dari Serma Christian Namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Luki Saputra Namo, putra dari Bapak Serma Christian Namo. Saya pemilik akun Nafa Arsyana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Christian Namo dan keluarga atas balasan komentar saya di Facebook yang melukai perasaan Bapak dan keluarga yang sedang berduka. Saya sadar balasan komentar saya seperti orang yang tidak punya empati kepada Bapak dan keluarga yang sedang dalam suasana berduka cita. Komentar saya di Facebook tidak ada maksud untuk membela atau membenarkan oknum penganiaya yang menyebabkan almarhum meninggal dunia. Dan saya berharap para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Saya harap Bapak Christian Namo dan keluarga serta netizen dapat berbesar hati untuk memaafkan atas kesalahan dan kekhilapan saya. Demikian permohonan maaf saya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan, dosa Letda tarik Singajuru di balik kematian Prada Laki diungkap Pangdam Udayana. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI menjadi perbincangan hangat lantaran diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamre, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru. Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Lantas, siapa Letda Intarik Singajuru? Dikutip dari akun LinkedIn miliknya, ia memiliki nama lengkap Ahmad Tarik Al-Kindi Singajuru. Di akun LinkedIn-nya, Letda Intarik Singajuru menuliskan dirinya alumni SD Al-Hanif Muliza Bekasi, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Palembang, Sumatera Selatan. Usai lulus jenjang SMP, Letda Intarik Singajuru kemudian menimba ilmu di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Ia mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Biologi dan lulus 2015. Sementara, karir dunia kemiliterannya diawali dengan masuk ke Akademi Militer pada 2017.
Ia kemudian lulus pada 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan. Letda Intarik Singajuru lantas ditugaskan di Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti yang bermarkas di Tobir Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak Oktober tahun 2021. Dirinya lalu berdinas di Kompi Senapan B Yonif TP 834 Wakangamere, satu satuan tugas bersama Prada Laki. Informasi tambahan, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Letda Intarik Singajuru sempat memiliki akun Instagram dengan username @eriksingajuru. Kini Letda Intarik Singajuru beserta terungkap, Prada Laki disiksa setiap piket. Pengamat, ini cerminan ekosistem kekerasan militer. Keluarga mendiang Prada Laki Namo, prajurit yang tewas usai dianiaya senior di barak, mengatakan korban berulang kali disiksa sebelum meninggal dunia. Kakak korban, Novilda, menyebut adiknya setiap hari disiksa senior saat bertugas di dapur barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Novilda mengatakan, sebelum Laki dibawa ibu angkatnya ke RSUD Airamo, senior-senior di barak menyiksa adiknya setiap pergantian jaga piket. Menurut Novilda, pihak keluarga menerima informasi bahwa terdapat setidaknya 24 orang yang terlibat dalam penganiayaan adiknya. Setiap pergantian piket, Laki dianiaya. Pergantian piket ini kan pastinya 1 hari. Mereka bergantian aniaya Laki, dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit, kata Novilda. Novilda menyebut Laki sudah dalam kondisi memar-memar saat kabur ke rumah ibu angkatnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurutnya, Laki juga sempat dianiaya karena senior menuduhnya tidak mau bekerja saat sakit. Kakak korban itu pun meminta instansi TNI menuntut semua pelaku yang terlibat. Novilda menyebut belum semua pelaku penganiayaan Prada Laki yang ditindak otoritas militer baru menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menyatakan kasus tindak kekerasan dalam institusi militer telah terjadi berulang kali. Menurutnya, penganiayaan yang menewaskan Prada Laki terjadi karena ekosistem kekerasan dalam institusi militer yang dibiarkan. Ini sudah kejadian berulang, bukan sekadar kesalahan individual, tapi ini ekosistem. Kalau lingkungannya sehat, atasannya pengawasannya oke, pengasuhannya oke, saya kira lebih sulit untuk terjadi, ujarnya. Khairul Fahmi pun mengingatkan bahwa terdapat tanggung jawab bertingkat dalam institusi militer untuk mengawasi anak buah. Fahmi menyatakan institusi militer harus menarik batas tegas antara tindak kekerasan dan pendisiplinan. Maunya dia bilang, anak saya Iya, tahu. Moralnya tidak ada. Moralnya tidak ada, bayangkan. Moralnya tidak ada, Saya dia aja punya ada orientasi tuntut. menyimpang. Sebelum anak saya dikubur, hapus kasus dia. Karena saya sudah telusuri, tidak ada yang namanya penyimpangan. Dengar, ini nyawa, sudah mati saja dibuat kayak begini. Serma Christian Namo, ayah Prada Luki Namo, bereaksi keras atas tuduhan yang menyebut anaknya tidak punya moral. Sebagai orang tua korban, Serma Christian Namo mengamuk Prada Luki juga dituduh punya penyimpangan seksual. Tuduhan Prada Luki tidak bermoral mencuat dari salah satu akun Facebook diduga seorang istri anggota TNI. Akun bernama Nafa Arshana berinisial NA mengomentari hal tersebut, kemudian ditampilkan lewat unggahan Instagram @nttupdate. Lebih parahnya lagi, NA menyebut kalau mendiang Prada Luki memiliki kelainan pada hasrat seksual. Komentar NA mengerucut Prada Luki disebut sosok LGBT. Serma Christian Namo langsung mengetahui adanya komentar menuduh anaknya LGBT, ia langsung mengecam keras atas tuduhan tersebut. Video Serma Christian Namo berapi-api di tengah berduka telah kehilangan Prada Luki viral di media sosial. Serma Christian Namo membantah sang buah hati sebagai sosok LGBT, apalagi disebut tidak punya moral. Serma Christian selaku ayah korban telah mendidik anaknya dengan benar, bahkan berjuang bagaimana Prada Luki bisa mengabdi pada negara. Menurut penuturan Serma Christian, komentar tersebut sudah jatuh pada fitnah yang keji dilayangkan dalam kondisi Prada Luki telah tewas. Jika benar ada perilaku seperti LGBT, menurut Serma Christian seharusnya para senior prajurit TNI Angkatan Darat melakukan pembinaan kepada junior. Dugaan penganiayaan tersebut sudah masuk bagian bentuk kekerasan kepada junior yang sampai menghilangkan nyawa. Ia tidak segan akan bertindak tegas apabila akun berinisial NA tersebut tak mengambil langkah menghapus komentar tersebut. Sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI diduga aniaya Prada Laki hingga tewas.
Berikut sosok Letda Intarik Singajuru, perwira TNI yang diduga menganiaya juniornya, prajurit 2 Laki Cepril Saputra Namo, hingga tewas. Prada Laki merupakan anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban mengembuskan napas terakhirnya di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, total ada 20 prajurit TNI yang diduga telah menganiaya korban. Rinciannya 16 melakukan pemukulan menggunakan selang, sementara 4 sisanya tangan kosong. Belakangan terungkap, seorang terduga pelaku bernama Letda Intarik Singajuru, Asintel Kasdam IX Udayana membenarkan telah terjadi pemukulan terhadap Prada Laki. Menurut laporan dari Asintel Kasdam IX Udayana, penganiayaan terhadap Prada Laki karena korban diduga memiliki penyimpangan seksual. Hal ini disebut bisa diketahui ketika ada staf Intel Yonif 834 WM melakukan pemeriksaan terhadap Prada Laki pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Saya mohon, saya seorang ibu, tolong Bapak. Isak tangis Ibunda Prada Laki bersimpuh di kaki Jenderal Bintang 2, mohon keadilan sang anak. Di tengah pelayat dan sorotan media, Sepriana Paulina Mirpei, sang ibu Prada Laki Namo bersimpuh di kaki Pangdam IX Udayana Maijen TNI Piek Budyakto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, ia memohon keadilan untuk anaknya yang tewas diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Momen ini terjadi saat Pangdam Maijen TNI Piek Budyakto melayat ke rumah duka di Kupang. Sepriana Paulina Mirpei, ibu Prada Laki, menangis histeris dan bersimpuh sambil memohon keadilan untuk sang anak. Paulina menangis meminta keadilan bagi anaknya, Laki Namo. Ia berulang kali meminta agar anaknya mendapat keadilan dan memproses pelaku secara transparan. Tolong, saya butuh keadilan Bapak. Saya serahkan anak saya sebagai seorang tentara. Tolong, saya mohon Bapak. Tolong jangan ada fitnah lagi, ucap Paulina berlutut di hadapan Piek. Laki, kata dia, adalah kebanggaan sekaligus penopang hidupnya. Paulina ikhlas kalau anaknya gugur di medan pertempuran. Namun, dirinya tidak terima anaknya justru meninggal di tangan para seniornya. Kalau mati di medan perang saya ikhlas, tapi ini di oknum-oknum. Bapak tolong, saya mohon. Dia tulang punggung buat saya. Saya mohon keadilan buat anak saya, ucapnya. Piek kemudian membopong dan memenangkan Paulina. Dalam dialog, Paulina juga meminta agar tidak boleh lagi ada kejadian serupa. Dia menaruh harapan besar kepada Piek. Saya diputus kontak, seorang anak dan ibu diputus kontak. Itu sakit, saya kesana dia keadaan koma, katanya. Paulina juga menyebut, foto bagian tubuh Laki yang beredar di media sosial adalah milik dirinya. Ia memotret kondisi anaknya ketika dirawat di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo. Ia memohon agar tidak perlu lagi ada yang mencemooh foto-foto itu. Paulina meminta agar tidak lagi ada fitnah terhadap anaknya yang kini sudah tiada. Paulina sempat memberitahu, Laki yang akan berulang tahun bulan depan, bakal memberi hadiah untuknya sebuah rumah. Nahas, janji Laki itu tidak sempat terpenuhi. Dalam percakapan itu, Piek turut memberi peneguhan untuk kedua orang tua Laki. Piek terlihat bersedia. Selaku pemimpin di Pangdam Udayana, ia terpukul dengan kejadian itu. Ia bahkan meminta maaf atas peristiwa pilu ini. Pangdam Udayana datangi ibu Prada Laki Namo dan umumkan 20 tersangka ditahan. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengumumkan 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Laki Namo. Piek menyampaikan itu ketika mengunjungi kediaman Laki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin, 11 Agustus 2025, siang. Usai berdialog dengan keluarga, Mayor Jenderal Piek Budyakto kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan.